Shalom Bipro, be sukses, be profesional. Oke, apa kabar rekan-rekan Bipro semuanya? Saya yakin dan saya berharap bahwa rekan-rekan Bipro di rumah tetap sehat. Dan pastinya rekan-rekan Bipro di rumah pasti sangat amat kangen dengan Bipro. Nah, oleh karena itu Bipro mengadakan sebuah konten khusus, yaitu Voice of Leader, di mana nanti setiap minggunya akan diupload di Instagram ataupun di media sosial yang lain, membahas tentang tema-tema khusus setiap minggunya dan dibahas oleh leader-leader dari Bipro. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang komunitas di tengah pandemi Corona. Nah, bersama saya hari ini ada Dharma, salah satu leader dari Bipro. Apa kabar Dharma? Luar biasa. Luar biasa. Oke. Nah, Dharma, kita kan 2 minggu ini ya, kayak gitu. Beberapa bulan ini kita tahu bahwa pandemi Corona sangat amat mengganggu aktivitas kita, dan salah satunya adalah aktivitas berkomunitas dalam FA. Oke. Menurut Dharma, apakah kekristenan itu harus berkumpul? Mengingat di tengah pandemi Corona ini kita dianjurkan untuk physical distancing oleh pemerintah. Bagaimana menurut Dharma? Kalau kita berbicara soal berkumpul, itu balik lagi ke esensi daripada dan makna dari kata berkumpul itu sendiri. Kalau kita lihat dari kisah para rasul atau jemaat mula-mula yang ada dulu, memang mereka memiliki kesempatan atau konsep bahwa berkumpul, mereka bisa berkumpul secara fisik. Ya. Karena waktu itu memang tidak ada keterbatasan seperti yang kita alami sekarang. Dan mungkin dalam kehidupan waktu zaman itu, waktu mereka untuk berkumpul juga jauh lebih banyak, dan mereka bisa tiap hari berkumpul secara fisik. Tapi bukan berarti dalam kondisi sekarang ini kita sebagai anak Tuhan mengalami kendala yang cukup besar untuk berkumpul, karena toh secara teknologi kita sudah sangat terbantu. Kita balik lagi sih sebenarnya, apa sih arti kata berkumpul. Saya ambil satu ayat di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Saya bacakan aja Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita baca sekali lagi di ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Inti dari berkumpul sebenarnya adalah bagaimana kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain, bagaimana kita sebagai anak Tuhan bisa saling menegur teman-teman kita saling mengingatkan dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Toh tidak ada bedanya ketika kita berkumpul, kita hanya membicarakan tentang gosip atau membicarakan tentang hal-hal yang tidak berguna, tetapi lebih berguna sekali dan lebih bermanfaat sekali dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan bahwa ketika kita berkumpul adalah ketika kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Oke, jadi kembali lagi ke esensi berkumpulnya ya Dharma ya. Betul sekali. Jadi sekalipun nih, meskipun tidak ada pandemi Corona, kita bisa berkumpul sekalipun, tetapi tidak ada perbuatan kasih di sana, tidak ada saling menegur di sana, cuman ngomong gosip, ya itu tetap percuma ya. Iya, itu juga berkumpul. Ya, berkumpul. Tapi tidak ada dapat esensinya ya, dari berkumpul. tujuannya tidak tercapai ya ternyata. Oh, oke. Nah, sekarang nih kembali lagi ke yang tadi dengan kondisi Corona. Nah, apakah dengan kondisi Corona seperti ini, kan tadi kan ada pertemuan secara virtual ya Dharma ya. Apakah pertemuan virtual itu bisa menjadi jawaban di tengah pandemi seperti ini? Kalau menurut pendapat saya pribadi, sebenarnya pertemuan yang terbaik memang pertemuan secara fisik, karena kita bisa berinteraksi secara fisik dengan teman-teman kita, karena kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial, jadi kita tetap harus bersosialisasi satu dengan lain. Dan yang paling penting buat saya, ketika kita bertemu secara fisik, kita bisa mendoakan teman-teman kita secara langsung, secara fisik. Oke. Tapi memang bukan berarti ketika dalam kondisi seperti ini kita menjadikan kita sebagai satu alasan gitu, bahwa kita menyatakan waduh, dalam kondisi ini berarti kita mengurangi pertemuan secara fisik. Karena Tuhan sudah memberikan kita banyak sekali instrumen, Tuhan memberikan kita banyak sekali alat, memberikan banyak sekali teknologi yang membuat kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Bayangkan nih,
kalau zaman dulu ya, waktu zaman kita Rasul itu tidak ada teknologi zaman sekarang. Waduh, nah itu memang susah pasti ya. Zaman sekarang kita sudah ada internet. Saya rasa semua pasti juga punya kuota gitu. Kita ada banyak aplikasi di handphone kita, di laptop kita, di komputer kita. Kita juga ada kamera yang bisa menghubungkan satu dengan lain. Kita ada Zoom, ada Google Meet. Ada banyak aplikasi lagi yang bisa kita gunakan untuk kita berkomunikasi satu dengan yang lain kan. Jadi kembali lagi ya, pertemuan virtual ini memang tidak bisa menggantikan sepenuhnya ya, tetapi hanya sementara saja karena kembali ada sesuatu hal yang baik ya di tengah pandemi corona ini, bahwa Tuhan sudah menyediakan teknologi, instrumen-instrumen supaya kita tetap bisa berinteraksi, tetap bisa berkomunitas dengan rekan-rekan kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Nah sekarang nih, ketika kita tadi kan pertemuan virtual nih Mbak ya, saya juga pun sudah nyoba sih dengan anak-anak FA saya gitu ya, dan ternyata memang ada beberapa kendala kayak gitu ketika melakukan pertemuan virtual tersebut. Nah, salah satu kendalanya misalnya, kita ini tidak bisa pujian dan penyembahan bareng nih, karena kan ada delay, ada mungkin koneksi internetnya berbeda-beda, dan yang lainnya juga distraksi itu juga besar karena kita kan videonya di rumah nih Mbak, kayak gitu. Mungkin ada keluarga kita yang seliweran kayak gitu ya, ada mungkin suara-suara lain, agak susah juga gitu ya, distraksinya cukup banyak, dan mungkin ada kendala-kendala lain yang mungkin teman-teman di rumah juga hadapi gitu ya ketika menggunakan aplikasi-aplikasi semacam Zoom, semacam tadi ya Google tadi. Nah, kalau menurut Dharma gimana sih cara kita mengatasi, atau mungkin Dharma menemukan kendala lain dan sudah menemukan gimana cara mengatasinya? Kalau buat saya yang paling pertama harus ada niat. Itu paling penting. Kalau nggak niat, niat sama kuota. Itu paling penting. Kalau nggak ada niat, nggak ada kuota sama aja. Benar sekali ya. Jadi teman-teman siapin kuotanya dulu ya. Iya betul sekali. Tapi enggak lah, di luar semuanya itu buat saya yang paling penting kita berusaha lah. Karena dalam kondisi seperti ini, gimana pun juga kita tetap perlu berkomunitas. Dan kalau ada kendala, saya yakin kebanyakan kendala teknis, dan itu kita semua pasti bisa atasi. Kalau saya boleh sedikit sharing, minggu lalu saya sudah coba. Memang kendalanya problem terutama memang di signal yang kadang putus nyambung, tapi kalau kita tetap coba dan kita punya niat untuk berkomunitas, pasti bisa. Kalau masalah teknis, saya rasa non teknis, saya rasa itu bukan suatu halangan yang membuat kita tidak berinteraksi satu dengan lain atau berkomunitas. Semua pasti bisa kalau kita mau berusaha dan kita mau coba gitu loh. Seperti itu. Oke, jadi menarik ya. Intinya adalah niat dan ada kuota. Jadi yang niat juga yang paling penting ya ternyata ya. Jadi mungkin tadi ya, ada distraksi apa, kalau memang ada niat pasti kita mau usahakan yang terbaik ya. Oke nih Ma, tadi kan kita sudah membahas nih tentang kendala-kendala dalam pertemuan virtual. Nah, dalam pandemi corona ini, hikmah apa sih yang bisa kita ambil dari kejadian ini sebagai orang-orang Kristen? Kalau buat saya pribadi, satu hal yang saya rasakan bahwa betapa pentingnya sebenarnya ibadah dan komunitas itu. Bayangkan saudara-saudara ketika dalam kondisi hanya terkena virus ini aja, seluruh dunia bisa panik, seluruh dunia bisa mengalami ketakutan, mengalami kepanikan yang begitu hebat. Saya tidak menyalahkan hal itu karena itu harus sesuatu yang wajar dan kita memang harus berjaga-jaga dan berdoa. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus beriman dan kita nggak perlu takut dan enggak. Saya yakin dan percaya semua yang pemerintah lakukan, semua pemerintah kerjakan untuk berjaga-jaga dan melakukan social distancing dan segala macam itu sesuatu yang baik dan kita mesti ikuti. Tetapi di luar segala sesuatunya itu saya percaya bahwa kita bisa merasakan bahwa tengah-tengah ini kita mengalami kesulitan untuk berkomunitas dalam kondisi yang wajar, dan kita bisa merasakan bahwa sesungguhnya dalam kondisi yang sekarang ini kita justru lebih perlu sekali untuk bertemu dengan saudara-saudara kita seiman secara virtual.
Karena apa? Dalam kondisi yang sekarang, apalagi dengan sosial media yang beritanya kesana kemari kita nggak bisa tahu, tapi banyak hoax ya. Banyak hoax. Kita perlu saling menguatkan, kita tetap perlu saling berpegangan tangan secara virtual. Teman-teman kita, dengan teman kita perlu saling mendoakan dalam kondisi seperti ini. Dan saya yakin dan percaya jika anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan saling berkumpul secara virtual, kita saling mendoakan dan kita saling sharing satu dengan yang lain, iman kita semakin tumbuh dan iman kita semakin dikuatkan. Amin. Menarik sekali ya. Jadi poin tadi, ada yang sekalipun kita beriman tapi belum juga tidak berarti kita ini kebal dari penyakit ya, kayak gitu ya. Dan sekalipun yang kita beriman pun tetap butuh bergandengan tangan dengan rekan-rekan kita yang lain ya, untuk bisa saling menguatkan ya. Luar biasa sekali ya Voice of Leader hari ini. Nah, yang terakhir nih Ma, di tengah kondisi seperti ini, apa sih yang bisa kita lakukan supaya komunitas kita tetap bisa jadi terang dan garam? Banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan. Dari hal yang paling simpel, mungkin ketika saudara-saudara melakukan pertemuan secara virtual, kita bisa mulai mendoakan bangsa ini, kita bisa mendoakan negara ini, kita mulai belajar untuk care kepada orang di sekitar kita mulai belajar care kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, sekalipun bukan hanya di tempat kerja kita, di keluarga kita, dimanapun. Kita juga bisa mulai berpartisipasi dalam kegerakan-kegerakan yang gereja lakukan, dalam komunitas-komunitas lakukan untuk saling memberikan bantuan segala macam. Satu hal kecil yang mungkin bisa kita kerjakan, yang mungkin saya pribadi yang saya mau sharingkan, bahwa kita bisa care kepada orang-orang di sana yang mungkin lebih membutuhkan daripada kita, seperti itu. Misal nih contoh, ketika kita nggak berani keluar rumah, kita pesen makanan via delivery order dan segala macam, kita mungkin bisa berbagi dengan driver-driver itu untuk memberikan sesuatu yang lebih buat mereka. Karena di tengah pandemi ini saya yakin pendapatan mereka juga akan berkurang banyak, dan kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita berpartisipasi dalam hal-hal kecil seperti itu. Oke, jadi memang menarik ya, di tengah pandemi corona ini orang-orang Kristen seharusnya hari-hari ini harusnya itu ikut berpartisipasi ya, untuk menanggulangi atau mungkin membantu orang-orang di sekitar. Tadi bagus sekali ya, membantu teman-teman yang pekerjaannya informal ya, seperti tadi Gojek, Grab, dan juga ada komunitas-komunitas untuk berdonasi gitu ya. Jadi sekali lagi diingatkan oleh leader kita Dharma bahwa jangan pelit terutama ya, kayak gitu ya, harus berdonasi teman-teman, dalam bentuk paling minimal tadi dana ya, bisa donasi uang, donasi barang. Intinya adalah untuk membantu orang-orang lain, kita bisa jadi berkat untuk orang-orang lain. Dan di rumah sekarang buat rekan-rekan sekalian bisa mendiskusikan di FA-nya masing-masing, hal apa yang bisa komunitas kalian lakukan untuk bisa jadi terang dan garam, entah di lingkungan kalian, entah di manapun kalian berada. Oke, sekian dari kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Be pro, be success, be professional.